berikutnya ke Ibu Dede. Ini dari Bandung juga ya Bu ya? Masya Allah jauh-jauh. Bu sebelum tanya ke Ustadz Riza, saya ingin tanya terlebih dahulu Bu. Ini kan tadi dikatakan bahwa ketika kita berbohong, itu pasti kita mengalami keresahan dan juga kecemasan ya. Dan juga bohong itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Ini jujur ya Bu, jujur ya. Ibu pernah bohong gak sih? Kemudian Ibu terjebak pada kecemasan akhirnya justru malah bikin stres. Pernah kayak gitu Bu? Pernah. Boleh tingkatkan mic-nya? Bisa sedikit saja pengalamannya Bu, bagaimana saat itu? Sebagai profesi pendidik anak usia dini. Oke, ini mic-nya mati sepertinya. Lebih dekat lagi Bu? Sesuai dengan profesi saya sebagai anak usia dini, memang itu harus menerapkan di mana kita jujur dan di mana kita tidak jujur. Kadang kita juga terpeleset dengan ke perilaku kita. Di sanalah kita merasa beban bahwa yang kita berikan kepada anak itu tidak jujur. Dan saat Ibu merasakan seperti itu, akhirnya Ibu berani jujur? Ya, langsung jujur. Oke. Langsung kepada anak bahwa kemarin Ibu berbohong, alasannya apa? Oke, Gitu, setelah seperti itu hati lega ya Bu ya? Dan plong. Saya yakin ini juga pernah dialami oleh ibu-ibu yang ada di sini ya Bu Ya. ya. Baik silakan Ustadz Riza, Bu Dede yang akan dijawab oleh Ustadz Riza, silakan. Ya, mungkin pertanyaan dari Ustadz nyambung dengan yang akan saya tanyakan kepada Ustadz di depan. Begitulah pengalaman saya. Jadi apakah ada metode yang lebih bagus untuk menyampaikan kejujuran kepada anak usia dini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dede. Bagaimana Ustadz Riza atas jawabannya, silakan. Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang perintah keluarga, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghiasi rumah tangga kita dengan ilmu agama. Dan prinsip dari ilmu agama yang harus dilakukan suami istri kepada anaknya adalah surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ingat, perbuatan dosa dan maksiat itu akan membawa efek dalam rumah tangga. Suami yang suka berdusta maka akan membuat istrinya bertingkah. Suami yang berdosa istrinya akan bertingkah. Istri yang berdosa suaminya bertingkah. Orang tua yang berdosa anak-anaknya bertingkah. Sebab dosa selalu mengajak pada kegelisahan dan efek yang tidak baik. Surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hindari maksiat, hindari dosa, karena dosa akan menutup rezekimu dan membuat hidupmu tidak tenang. Langkah yang harus dilakukan pertama adalah hindarkan dosa dan maksiat dalam rumah tangga. Untuk melatih anak jujur, ada tips and triknya enggak? Ada dong. Yang pertama, pondasi kebaikan diawali dari sholat ibu. Apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, semua tabiatnya, amalnya pasti akan baik. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya berantakan, anak Anda pasti pembohong. Itu kenapa pendidikan dini untuk anak apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu untuk sholat dengan baik di usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha. Pukul anakmu. Wahum abna asyri sinin. Ketika usia 10 tahun tidak mau sholat. Sholat adalah kejujuran yang paling hakiki, betul? Anda tidak menyaksikan anak Anda sholat, tetapi ia harus jujur kepada Allah. Tadi kan dikatakan, falau sadaqallah, hendaklah engkau jujur kepada Allah, lakana khairul lahum, engkau akan mendapatkan kebaikan. Orang yang paling jujur adalah orang yang menjaga salatnya, karena bisa jadi ia berbohong kepada manusia, tapi tidak berbohong kepada Allah. Kalau ia bisa menjaga kejujurannya dengan Allah, falau sadaqallah, ia jujur kepada Allah, maka sudah dipastikan ia akan jujur kepada manusia.
Dan bagaimana melatih anak agar selalu jujur kepada Allah? Yang pertama yang sudah saya katakan, muru auladakum bisolah, didik anakmu untuk sholat dengan sempurna. Saya yakin buat Anda yang punya anak di atas 10 tahun, sholatnya masih tidak baik, maka anak Anda pasti juga kurang baik. Demi Allah, kalau Anda punya anak yang sampai detik ini usia dewasa tetapi tidak sholat, pasti tabiatnya itu tidak baik. Itu kenapa kejujuran dimulai dengan melatih kejujuran kepada Allah dalam surat Muhammad ayat 21. Falau sadaqallah, jujurlah kepada Allah. Dengan melatih kejujuran kepada Allah melalui sholat, anak Anda akan bertabiat jujur kepada setiap manusia. Selamat mencoba. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawabannya. Nah pemirsa, ketahuilah bahwa ketika kita memulai kita untuk berlaku jujur setelah kita mungkin terbiasa berbohong, mungkin rasanya sangat berat sekali ketika kita memulai sikap dan juga berkata jujur. Namun ketahuilah bahwa itu adalah menciptakan peluang pertama kita untuk memperbaiki kualitas diri kita untuk lebih baik. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.